Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia tak ada daya dan upaya yang mampu kita lakukan di atas bumi ini selain karena rahmat dan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali manusia justru melewati batas dalam melakukan kemaksiatan, kesyirikan, bahkan kerusakan di muka bumi demi kesenangannya pribadi, sehingga mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari kemurkaan Allah tidak hanya berupa azab dan cobaan. Terkadang, tanda bahwa Allah sedang murka kepada seorang hamba bisa juga berbentuk pengabaian Allah terhadap kemaksiatan yang dilakukannya, sehingga ia menganggap hal tersebut sebagai kenikmatan. Simaklah video ini sampai akhir, agar Anda paham, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi, dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, berikut ini adalah tanda-tanda kemurkaan Allah yang seringkali tidak dirasakan oleh manusia. Yang pertama, dibenci penduduk bumi. Ciri-ciri Allah sedang murka kepada seorang hamba adalah hilangnya rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya, sehingga didatangkan kebencian di muka bumi karena perbuatan buruk yang dilakukannya. Bentuknya sendiri bisa dalam berupa gunjingan banyak orang, atau orang lain jadi merasakan dampak buruk perbuatannya hingga ia dibenci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, dia memanggil Jibril, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintai hamba itu. Lalu Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu. Kemudian orang itu pun dijadikan bisa diterima oleh penduduk bumi. Dan jika dia membenci seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci hamba tersebut, jadi aku membencinya. Maka Jibril membencinya, lalu berseru kepada penduduk langit bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci hamba itu. Maka mereka membencinya. Kemudian hamba tersebut dibenci penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dicabutnya hidayah untuk bertaubat dan beribadah. Dicabutnya hidayah dan kenikmatan beribadah seseorang bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Maka jika Allah sudah abai kepada seorang hamba sehingga membiarkannya hidup dalam kemaksiatan tanpa memberinya hidayah untuk beribadah, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah telah berpaling karena murka kepadanya. Dalam Islam, hal ini disebut juga dengan istidraj, atau situasi di mana Allah membiarkan hambanya yang durhaka tersebut tetap hidup dalam kenikmatan hingga ia tak ingat lagi untuk beribadah sebagai hukuman untuk hamba tersebut. Yang ketiga, menjadi sibuk dengan hal yang sia-sia. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad memberikan nasihat kepada muridnya. Kemudian dia menyampaikan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, tanda berpalingnya Allah dari hambanya adalah dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan sesungguhnya orang yang telah kehilangan sesuatu dari umurnya untuk selain ibadah, tentu sangat layak baginya kerugian yang panjang. Barang siapa umurnya telah melebihi 40 tahun, sementara amal kebaikannya tidak melebihi amal keburukannya, maka bersiap-siaplah masuk neraka. Yang keempat, semakin nyaman bermaksiat dan membuka aibnya sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangnya rasa malu dalam melakukan maksiat bisa jadi adalah salah satu tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Jika seorang hamba nyaman dalam melakukan kemaksiatan dan bangga atas perbuatannya, sehingga tanpa ragu dan malu ia menceritakan perbuatan-perbuatan tersebut kepada orang lain, maka bisa jadi itu adalah pertanda bahwa Allah telah berpaling jauh darinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara 4 tanda murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba yang seringkali tanda tersebut kita sadari. Semoga kita semua dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah, diberikan inayah, diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa tetap beribadah kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.